Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini dalam program Morning Spirit dari JKI Kana Family Church. Pagi hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang yang namanya pohon dikenal dari buahnya. Sekali lagi, pohon itu dikenal dari buahnya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul hari ini adalah pohon dikenal dari buahnya. Klaim terhadap sesuatu Bapak Ibu ya, klaim terhadap suatu barang, suatu produk, sesuatu apapun itu, klaim terhadap barang, jasa, produk tersebut haruslah sesuai dengan kenyataannya. Contohnya begini, disebut pohon mangga karena pohon itu menghasilkan buah mangga. Dan disebut pohon mangga yang baik karena menghasilkan buah yang baik. Buah mangga yang baik itu pasti sudah dinikmati oleh orang dan dirasakan rasanya manis, rasanya enak, kualitasnya baik, ukurannya baik, tidak ada yang busuk, sempurna. Sehingga ketika orang merasakan buah mangga itu, orang akan mengklaim bahwa ini nih pohon mangga yang baik karena menghasilkan buah yang baik. Nah, demikian juga pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan Yesus bukan sekedar perasaan di dalam hati kita, bukan hanya sekedar perasaan religius, bukan hanya sekedar seperti sesuatu yang ada dalam hati kita saja. Pengenalan atau mengenal Tuhan Yesus itu enggak cukup sebatas perasaan di dalam hati, kekaguman kepada Tuhan. Gak cukup seperti itu. Tapi mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah seberapa jauh kita mau mentaati firman-Nya. Seberapa jauh kita mau mentaati perintah-perintahnya. Artinya bahwa setiap orang yang mengklaim merasa mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, dia harus membuktikan apakah ia betul orang tersebut melakukan perintah Tuhan. Apakah betul ketika kita mengklaim kita kenal Tuhan Yesus, kita mengklaim kita orang percaya, kita mengklaim kita orang Kristen, apakah betul di dalam hidup kita itu benar-benar ada Yesusnya? Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Banyak. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ya banyak sekali perintah-perintah Tuhan gitu ya. Tapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengenal kebenaran firman ini, dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Kristen, di dalam Kristus, orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus mengerti bahwa ketika kita belajar mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, maka di dalamnya sudah pasti include kita mengasihi sesama kita. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi jangan bisa-bisanya kita tuh ngaku-ngaku kenal sama Tuhan Yesus, tapi kita gak pernah menaati perintah-perintahnya. Jangan kita mengaku-ngaku mengenal siapa itu Tuhan, kalau hidupnya
asal-asalan. 1 Yohanes 2 ayat 4 tadi berkata, apa barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Maukah kita disebut sebagai orang-orang pendusta yang hanya bisanya ngaku-ngaku kenal sama Tuhan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan? Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik Bapak Ibu, yang hanya bilang Tuhan, yang hanya kelihatan ibadah, hanya kelihatan percaya, tapi sebetulnya di dalam hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Contohnya gimana Bu? Ya contohnya rajin ibadah gak? Rajin ke gereja gak? Rajin nonton Morning Spirit gak? Rajin. Tapi kasar sama istri, tapi merongrong kepada suami, tapi tidak pernah nurut kepada orang tua, suka berbohong kepada orang tua. Orang tua menyakiti hati anak dengan kata-kata yang kasar, caci dan maki. Marah boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita marah, kita jangan jatuh ke dalam dosa dengan memaki, dengan berkata-kata kasar. Karena ketika kita marah, harusnya anak-anak itu yang mendengar pesan yang ingin kita sampaikan. Bukan mendengar caciannya, tapi harusnya mendengar pesannya. Sebagai saudara gitu ya, bodoh amat mau saudara kita lagi susah, mau saudara kita lagi punya masalah gitu ya, punya beban, kita cuek. Oh iya kita masing-masing aja Bu, kan kita udah beda rumah, kita udah masing-masing berumah tangga, semua udah mandiri, udah dewasa. Semua saling cuek. Sama tetangga tidak pernah saling menyapa. Bahkan hari-hari ini banyak orang ketika ibadah semuanya sedang online gitu ya, ketika segala sesuatunya sedang online, mereka ibadah asal-asalan, suka-suka hati. Ibadah mulai jam 4, mereka setel setengah 5. Karena sekarang dengan kemudahan akses, karena sedang nongkrong sama teman-temannya, aduh udah jam ibadah nggak enak nih kalau sama gembala nih nggak komen, nggak like gitu. Pas pakai headset sambil nongkrong, nyalain YouTube, headset sebelah dipasang, sebelah dibuka, sambil nongkrong sama teman-temannya. Hanya sekedar rutinitas, menjadikan ibadah hanya sekedar rutinitas. Ketika ibadah dengan gadget, sambil update status, sambil live Instagram, sambil balas chat WhatsApp, gak konsentrasi. Memberikan persembahan, memberikan ala kadarnya. Saya gak bilang bahwa memberikan persembahan itu harus dalam jumlah yang besar Bapak Ibu Saudara. Tapi memberikan persembahan itu adalah bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Kalau engkau punya lebih, jangan ngaku-ngaku gak punya. Malu dong sama yang gak punya. Yang orang gak punya justru mau berusaha bisa memberi yang lebih. Tapi kita yang punya selalu berusaha kayaknya miskin terus di hadapan Tuhan. Suka ngomongin orang, gosip, sebar hoax sana sini. Orang yang hidupnya katanya benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus, dia gak akan mau melakukan hal-hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Kenapa? 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang benar-benar mengenal Allah, dia akan sadar betul bahwa dia ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam dia. Sehingga bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa sama kita, kalau kita tahu Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Dia. Firman Tuhan katakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini kemudian dijadikan pembenaran buat banyak orang Kristen, tapi kita bukan Tuhan loh Bu. Kita kan gak bisa sama kayak Tuhan Yesus. Kita itu masih manusia biasa. Kita itu masih daging Bu. Betul. Kita memang manusia biasa. Kita memang masih daging. Kita memang bukan Yesus. Kita tidak sama dengan Tuhan Yesus. Tapi wajib hidup sama seperti Yesus itu seperti apa? Perhatikan bagaimana Yesus hidup. Pernahkah Yesus membenci orang? Pernahkah Yesus mencaci maki orang? Pernahkah Yesus mengutuki orang supaya orang itu kena musibah? Pernahkah Yesus mencuri, korupsi? Pernahkah Yesus sakit hati dan mengalami yang namanya kepahitan? Pernahkah Yesus memfitnah atau bahkan melarikan diri ketika dalam persoalan?
Atau hal-hal lain? Masih banyak lagi. Perhatikan bagaimana Yesus hidup, demikian juga kita harus hidup. Tapi gak mungkin dong Bu. Jangan mengaku percaya sama Tuhan Yesus kalau hidupmu tidak mau mencerminkan Yesus. Sebab segala sesuatu dilihat dari buahnya. Di dalam Yesus pasti menghasilkan buah yang manis sebagaimana Yesus hidup dan dia selalu menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kalau kita tidak berbuah selama ini dalam hidup, pertanyakan lagi, benarkah Yesus ada di dalam setiap kita? Dan bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus? Memang rasanya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, tapi dikatakan bahwa Yesus adalah pendamai. Dia menjadi jalan. Kalau kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada dalam kita, kita ada dalam Dia. Itu mengubah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Itu mengubah kelemahan-kelemahan kita. Dia ganti jadi kekuatan. Mengubah dari hal-hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan, jadi bisa kita lakukan. Selama bersama dengan Dia. Selama bersama dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan kasih-Nya adalah sempurna Bapak Ibu. Tidak pernah kurang buat setiap kita. Dia pasti memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan bagian setiap kita. Intinya harus di dalam Yesus. Bagaimana dunia bisa mengenal Yesus? Kalau kita tidak pernah mendemonstrasikan karakter Kristus di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Hamba mengucap syukur bisa berjumpa secara online bersama dengan jemaat Tuhan dalam program Morning Spirit. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberikan kami kesanggupan untuk mengerjakan bagian kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan karakter Kristus, yang berbuahkan yang manis, yang bisa dinikmati banyak orang Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi siapapun di sekeliling kami. Karena kami rindu nama Kristus dimuliakan, kami rindu nama Engkau semakin ditinggikan, dan masih banyak orang yang bisa mengenal siapa Engkau. Banyak orang yang akan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, sepanjang hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama dengan kami dari JKI Kana Family Church dalam program Morning Spirit hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.